Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul As-Salatah. Dan alhamdulillah bismillah ta'ala kita sampai pada tingkatan kedua, Al-Islam. Al-Iman atau Al-Islam? Al-Islam tingkatan pertama, dan yang kedua adalah Al-Iman. Ini masih membahas pokok yang pertama ya, pokok yang kedua, ma'rifatu dinil Islam. Pokok pertama ma'rifatullah, pokok kedua ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wa dinul Islam, dan agama Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah al-iman, al-Islam. Di sana ada arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dan semua rukun Islam itu adalah amalan zahir. Amalan apa? Zahir. Sekarang kita melanjutkan pembahasan ke tingkatan yang kedua, yaitu al-iman. Halaman berapa di buku ini? Baik, silahkan dibaca. 42. Fadlullah dibaca. Wal martabatu tsaniyah, baca dan artinya ya. Bisa nggak baca artinya, anunya? Ya. Al martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua. Bahwa bid'un wa sab'una syu'batan a'laha la ilaha wa adnaha imatatul adha anit tariq. Nah, artinya apa? Perlu tingkatan yang kedua tingkatan yang kedua adalah al-iman. Ada di bawahnya artinya tingkatan kedua dari agama Islam, iman. Iman yaitu antara 73 sampai 79 cabang. Iman, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu memiliki cabang. Di dalam kitab disebutkan bid'un wa sab'una syu'batan. Kata bid'un wa sab'una syu'batan itu antara 73 sampai 79.
Artinya bisa 73 cabang, bisa 74 cabang, bisa 78 cabang, bisa 79 cabang. Pokoknya antara situ sudah. Berarti cabang Islam itu cabang iman itu banyak. Dan semua cabang ini memperkuat keimanan. Semakin banyak cabang yang kita kumpulkan, maka semakin kuat iman kita. Dan cabang-cabang iman ini tidak satu derajat. Saya ulangi, iman itu memiliki banyak cabang, antara 73 sampai 79. Dan semua cabang ini ternyata tidak satu tingkat. Cabang-cabang ini ternyata bertingkat-tingkat, memiliki kelas masing-masing. Maka beliau mengatakan di sini fa'a'laha, cabang yang paling tinggi dari keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ini cabang yang paling tinggi, mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha, paling rendah dari cabang iman ini adalah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan di jalan, baik lubang, duri, ranting pohon, dan sebagainya. Ini cabang iman yang paling rendah. Kemudian beliau mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Ini sebenarnya diambil dari hadis wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Berarti malu juga cabang daripada keimanan. Teks yang beliau tulis di sini merupakan teks hadis. Ini pelajaran penting buat kita, bahwasanya kalamur Rasulullah, ucapan Rasulullah itu adalah ucapan yang paling mulia. Bisa saja sebenarnya beliau mendatangkan redaksi yang lain tapi semakna, bisa. Paham maksud saya ini? Bisa saja beliau mendatangkan redaksi yang lama, yang lain, tapi maknanya sama, bisa. Tapi beginilah ihtiramnya para ulama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam penulisan kitab pun mereka tidak mau merubah hadis Rasulullah, apalagi mau merubah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi cabang iman la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan, dan rasa malu adalah bagian daripada iman. Kalau kita lihat tiga hal ini, kita lihat cabang yang paling tinggi, cabang yang paling rendah, dan malu rasa iman. Tiga hal ini ada tiga unsur iman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari contoh cabang iman ini. Ada tiga unsur iman, yaitu la ilaha illallah, ini ucapan lisan. Imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan di jalan, ini perbuatan anggota badan yang nampak. Wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu bagian dari iman. Malu itu di mana? Le mata, oleh telinga, di hati, berarti tidak nampak. Artinya jamaah sekalian,
iman itu akan bertambah bisa dengan lisan kita, bisa bertambah dengan yang di hati kita, bisa bertambah dengan amal perbuatan kita. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Islam itu agama yang memperhatikan zahir dan batin, terutama batin, karena iman memang letaknya di batin. Dari batinlah muncul kekuatan anggota badan untuk melakukan sesuatu. Batin ini maksud saya hati. Makin kuat batin seseorang, makin bagus hati seseorang, maka makin bagus anggota amalannya, anggota badannya berbuat. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau bagus daging ini, idza saluhat, kalau daging ini bagus, saluha sairul amal. Dalam riwayat yang lain dikatakan saluha sairul jasad. Kalau daging ini bagus, semua amalan bagus, semua badan kita ini bagus. Wa idza fasadat, kalau hati ini rusak, maka rusaklah semua anggota badan. Apa itu yang segumpal daging ini? Al-qalb, hati. Jadi hati semakin bersih, semakin kuat, maka semakin bersih dan kuat juga anggota badan kita dalam melakukan perintah-perintah Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya pernah dengar ceramah salah seorang ustadz kita yang menyebutkan perkataan para ulama, salah seorang ulama yang mengatakan kalau zaman dahulu para ulama itu hatinya yang kuat, sampai anggota badannya sakit-sakitan, gak tahan melawan kuatnya hati. Kalau hati ingin hatam Al-Quran setiap hari, tapi anggota badan gak kuat, sehingga para ulama banyak yang sakit. Kalau sekarang hatinya lemah, panjangan dikit ayat dibaca ngerumun. Ini kenapa? Puasa rasanya berat karena hati lemah. Maka hati ini sesuatu yang perlu kita bersihkan, karena dia sumber iman. Dia sumber iman. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu hari kiamat, gak bermanfaat harta, hektaran tanah yang antum punya, ratusan toko yang antum punya, gak bermanfaat. Wala banun, anak-anak gak bermanfaat. Banyak anak walaupun mereka berkaya dan berkedudukan, gak bermanfaat pada hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang akan selamat di hari kiamat? Yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Artinya hatinya selamat, otomatis semua anggota badan selamat. Jelas? Ini batin. Akan tetapi jamaah sekalian, anggota badan kita juga bisa merusak hati. Dengan apa? Maksiat. Jadi ada hubungan antara zahir dan batin dalam agama Islam. Seda aten lamun tekerang maksiat. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza amila abdun bidzambin, kalau anak Adam, kalau hamba Allah itu melakukan dzambun, dosa, maksiat, nuqitat fi qalbihi nuqtatas sauda, hatinya akan diberikan titik warna hitam. Makin banyak maksiat, makin banyak itu titik.
tatkala udah banyak titik hati akan mati, maka dia lebih keras daripada batu. Hati ini bisa mati kenapa? Karena amalan anggota badan kita. Maka jemaah sekalian, jangan memisahkan antara zahir dan batin. Yang nampak itu bisa jadi biasan dari dalamnya, kemungkinan besar. Yang di batin itu bisa kelihatan dari zahir. Jelas? Nah, karena Islam memperhatikan zahir dan batin, maka kita jemaah sekalian perlu membersihkan hati kita dan memperbaiki amalan yang zahir. Dan semuanya ini adalah cabang daripada iman. Makin bersih hati, makin kuat iman, makin banyak amalan. Makanya iman itu kan naik turun. Naik dengan apa? Taatan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu naik turun, itu akidahnya, keyakinannya. Dia akan naik dengan banyaknya ketaatan, dia akan turun dengan seringnya berbuat maksiat. Jelas insyaallah. Cabang iman ini artinya hal-hal yang bisa menambah iman ini, menambah kuat keimanan. Dan ini menunjukkan banyaknya hal yang bisa menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cabang. Ini cabang. Sekarang kita masuk ke rukun iman. Wa arkanuhu sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini pun redaksinya diambil dari hadis Jibril alaihi salam. Tatkala Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, iman itu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan ini semua disebut rukun iman. Ada yang masih ingat apa itu rukun? Libur panjang, banyak pada lupa. Apa itu rukun? Kan depanan rukun iman. Rukun itu adalah pokok yang paling kuat dari sesuatu, maka itu adalah rukun. Bangunan rukunnya adalah tiang. Bangunan rukunnya adalah tiang. Tubuh kita rukunnya mana? Tulang. Ini tulang punggung, ini rukunnya. Negara itu yang paling kuat rukunnya ada di pasukannya. Makanya Fir'aun mengatakan awi ila ruknin syadid, atau aku akan berlindung kepada pasukanku yang kuat. Rukun itu adalah pokok yang paling kuat. Artinya jamaah sekalian, disebut dengan rukun iman. Ini adalah pokok-pokok iman. Tatkala salah satu tidak ada, maka rubuhlah iman. Dan semuanya ini harus ada.
Ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Keempat, para rasul. Dan kelima, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qada dan qadar. Qada, takdir yang baik dan yang buruk, bukan qada baik dan qada buruk. Paling di SD sering disebut ini, qada baik dan qada buruk. Sebenarnya takdir aja, takdir baik dan buruk. Coba Sida lihat 5 rukun yang pertama, 1 mengatakan tu'min. Kita ada buku dah, kita buku dah. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. 5 ini sekik wa tu'minu. Si terakhir pisahana wa tu'minu lagi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kenapa? Kan qada dan qadar atau takdir baik dan buruk sendirinya disebutkan lagi wa tu'mina. Yang lainnya cukup di awal aja, cuman dia ditambah lagi wa tu'mina, ditekankan lagi bil qadari khairihi wa syarri. Karena jamaah sekalian, banyak orang yang tidak percaya dengan takdir. Itu pertama. Kedua, banyak orang yang berdalil dengan takdir. Ketiga, banyak orang yang menuduh takdir. Namun sedih, lamun nara mau musibah, takdir memang kejam. Kadang berbuat maksiat alasannya takdir. Orang terkadang lupa akan takdir. Makanya takdir ini disebutkan wa tu'mina, ditekankan lagi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Masalah takdir niki masalah yang sangat pelik. Akal kita nggak nyampe ke sana. Akal kita nggak bisa memikirkan takdir. Maka yang namanya takdir, kita harus beriman akal nyampe atau tidak. Takdir niki terkadang berat, maka tetap kita harus beriman bahwa ini takdir dari Allah, agar tenang hati ini. Jelas insyaallah. Kenapa kok wa tu'mina kembali diulang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Apa beda takdir barang qada? Qadar dan qada. Apa bedanya? Lamun takdir ino si tulisnya si Allah, lebih lelauhil mahfud. Qada ino takdir yang sudah terlaksana, makanya namanya qada. Ini salah satu pendapat para ulama. Saya ulangi, takdir itu apa? Semua takdir kita yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu namanya takdir. Adapun takdir yang terlaksana itu disebut dengan qada. Jelas insyaallah jamaah, dan dua-duanya harus kita imani. Kalau terjadi sesuatu sama kita, ini qadanya Allah. Jelas? Dan ada takdir-takdir yang masih Allah simpankan untuk kita yang belum terrealisasi.
Itu artinya qada dan qadar. Ya, kita kembali ke rukun yang pertama, kita cepatkan saja. Kemudian 2 tahun lagi buku ini Pak Win. Apalagi sering libur panjang deh. Rukun yang pertama beriman kepada Allah. Ini sudah kita singgung sebenarnya. Mengimani Allah itu ada 4 hal yang harus kita imani. Saya punya mahasiswa di Muhammadiyah Salong. Kala saya tanya beriman kepada Allah itu apa? Mereka jawabnya satu, mengimani bahwa Allah itu ada. Itu aja jawaban mereka. Dan itu mewakili sebagian besar muslimin. Jawaban mahasiswa itu adalah mewakili jawaban sebagian besar muslimin. Ternyata tatkala mereka dengar iman kepada Allah, yang di benak mereka itu adalah mengimani Allah itu ada. Cuman satu itu toh. Padahal ada 4 hal yang lebih penting yang harus kita imani. 3 hal lagi ya. 3 hal lagi yang penting yang harus kita imani selain yang satu ini. Kalau yang satu ini jamaah sekalian, orang-orang yang bodoh sekalipun mengetahui dan meyakini ada Allah, ada yang menciptakan ini. Jadi mengimani Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 hal. Beriman kepada Allah kita akan dianggap sempurna. Yang pertama tadi mengimani wujudnya Allah. Dan ini semua orang pasti mengetahui Allah itu ada. Sampai orang ateis pun meyakini itu ada Allah. Kenapa? Karena alam yang apa namanya? Yang begitu teratur ini tidak mungkin tidak ada penciptanya. Tidak mungkin dia ciptakan diri sendiri, tidak mungkin. Mengimani adanya Allah. Kemudian yang kedua mengimani rububiyahnya. Allah itu memiliki rububiyah. Artinya apa rububiyah Allah? Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki dan menguasai. Rububiyah itu ada 3. Menciptakan, mengatur, memiliki dan menguasai. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah dan seisinya Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dimiliki dan dikuasai oleh Allah. Banyak orang yang memiliki namun tidak menguasai. Siapa yang menguasai? Istrinya. Beli kayak pengen ke sedina tahun beli bensin ngendeng gitu. Itu makhluk, tapi Allah enggak. Allah miliki dan Allah kuasai. Itu kesempurnaan. Itu rububiyah. Yang kedua meyakini, mengimani uluhiyahnya Allah. Apa itu uluhiyah? Hanya kepada Allah. Mengimani bahwasanya hanya Allah lah yang berhak disembah. Ini inti ini sebenar. Lagu ini lui dengan nau ini. Meyakini Allah artinya meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Ini yang disebut dengan uluhiyah. Yang terakhir, yang keempat, meyakini bahwasanya Allah memiliki asma wa sifat. Kalau 4 hal ini kita yakini, berarti sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 hal ini jamaah sekalian? Udah tulis ya angka. Ini dengan lamun cuma lupa ini. Si pertama wujud. Mengimani wujudnya Allah. Ada Allah. Yang kedua mengimani rububiyah Allah. Rububiyah itu 3 tadi. Menciptakan, mengatur,
memiliki dan menguasai. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Allah berhak, hanya Allah yang berhak disembah. Yang terakhir, mengimani Allah itu memiliki asma wa sifat yang indah dan sempurna. Beda sifat Allah dengan sifat makhluk. Jelas sama sekalian? Niki wah dulu, da imani niki. Ar-Rahim. Oh, ini berarti termasuk mengimani Allah. Karena dia Ar-Rahim, itu mengimani asma wa sifat. Rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Iman kepada malaikat. Tartibnya seperti ini dalam hadis. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Salah para ulama menyebutkan alasannya adalah karena malaikat ini pertama makhluk gaib. Ya, makhluk apa? Gaib. Dari sisi kegaiban. Kemudian yang kedua, malaikat niki pembantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pembantu itu dengan diartikan Allah butuh sama malaikat. Enggak, mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani malaikat ada beberapa hal yang harus kita imani. Dicatat ya. Mengimani malaikat ada beberapa hal yang harus kita imani. Pertama, mengimani keberadaan mereka. Dan mereka tidak punya jenis kelamin. Malaikat ini apa mama? Dia tahu Allah Ta'ala alam karena tidak pernah disebut. Tidak ada dalil mengatakan malaikat itu laki, malaikat itu perempuan. Yang ada itu kebatilan yang diyakini oleh orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat ini anak perempuannya Allah. Itu yang ada. Atau yang menjelaskan jenis kelamin malaikat ini tidak. Sudah ini termasuk dari yang pertama ini, malaikat bukan mukallaf. Saya ulangi, malaikat bukan mukallaf. Kalau kita mukallaf, kena perintah dan larangan. Kalau malaikat bukan mukallaf. Makanya malaikat tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Yang masuk surga neraka itu siapa? Manusia dan jin. Malaikat bukan mukallaf. Jelas nih? Jadi karena dia bukan mukallaf, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ibadah itu, malaikat itu beribadah ya. Ibadah yang dilakukan malaikat itu adalah ibadah dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mukallaf, mereka tidak punya hawa nafsu. Mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda manusia. Manusia punya hawa nafsu, makanya kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak. Ini semuanya masuk dalam mengimani wujud malaikat. Malaikat salah di antara sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, malaikat itu memiliki sayap. Uli ajniha, masna wa thulatha wa ruba'. Masna itu artinya dua-dua, kiri kanan dua, kiri dua, kanan dua. Masna, thulas itu tiga, kanan telu, kiri telu. Ruba',
empat sampai ada yang 600 sayap. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Malaikat itu banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya. Salah satu dalil tatkala Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ke langit, naik ke langit. Di langit ketujuh beliau bertemu dengan kakek beliau Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di dinding rumah Allah di langit, namanya Baitul Ma'mur. Apa Rana? Baitul Ma'mur. Tempat beribadahnya 700 malaikat, 700 ya Allah salah. 70.000 malaikat setiap hari. Dan setiap hari beda-beda malaikatnya. Ngombe luwe mun wah tama pada sugul dia nagin tulak wa 70 yun. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah, maksudnya malaikat, kecuali Allah Subhanahu. Maka sebenarnya manusia ini ya si butuh jok Allah. Allah mampu menciptakan makhluk yang taat sama dia lebih banyak daripada manusia itu sendiri. Jadi dia tersombong beribadah, dia tekan saja. Ini keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah malaikat itu sangat banyak, tidak ada tahu jumlah. Ini semua termasuk wujudnya malaikat. Yang perlu kita imani pertama wujudnya. Yang tadi semua itu wujud malaikat. Ya sayapnya yang tidak memiliki hawa nafsu, selalu taat, jumlahnya banyak. Itu semua masuk ke dalam wujudnya Allah. Wujudnya Allah, wujudnya malaikat. Yang kedua yang harus kita imani jamaah sekalian, malaikat ini memiliki tugas masing-masing. Yang kita ketahui tugasnya, kita imani itu tugasnya dia. Misalnya Jibril, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada para rasul. Nah, itu kita imani. Nah, malaikat ini tugasnya ini karena memang disebutkan dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Ada malaikat yang meniup sangkakala, dia sedang megang trompetnya begini nih, apa sangkakalanya begini nih. Ya kita imani itu tugasnya dia. Yang tidak kita ketahui tugasnya, cukup kita imani secara umum saja. Arah malaikat ada tugasnya. Apa tugasnya? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas ada tugasnya karena di ibadah itu si Allah dan Rasulnya. Yang dikasih tahu kan cuma beberapa sama sekalian ya. Jibril, Mikail, Israfil, terus Israel, malaikat maut, Mungkar Nakir. Beberapa saja yang disebutkan dan memiliki tugas. Nah, yaitu kita imani. Yang tidak kita ketahui malaikat-malaikat yang lain ini, kita meyakini kalau mereka punya tugas masing-masing. Jelas? Yang berikutnya yang perlu kita imani dari malaikat adalah mengimani nama-nama mereka secara terperinci kalau kita ketahui. Ada malaikat-malaikat yang Allah kasih tahu namanya. Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib. Atid itu masih ada khilaf di antara para ulama apa benar namanya Raqib, Atid. Ada Ridwan, ada Malik. Yang disebut punya nama maka kita imani namanya tersebut. Yang tidak disebut cukup kita imani secara umum saja. Ada malaikat yang namanya kita tidak ketahui.
karena memang tidak diinfokan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Apa perlu diimani dengan malaikat niki? Wujudna, terus tugasna, terus namanya. Azan dulu, baru kita lanjut. Kita harus habiskan rukun iman, baru tulis. Nika jam 10 tulis. Nah. Ya. Bismillah. Selanjutnya jamaah sekalian mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebagai pedoman hidup mereka, menghidup para rasul dan kaumnya. Ya, Allah menurunkan kitab-kitab, dan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis ada beberapa kitab. Yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ada juga berbentuk suhuf, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ada juga suhuf Nabi Daud. Suhuf itu lembaran, bukan kitab. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita imani dari kitab, beriman kepada kitab ini, satu, kita meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab sebagai pedoman hidup Rasul tersebut dan umatnya. Kedua, mengimani nama kitab yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis secara terperinci, yang tidak disebutkan kita imani secara global. Artinya si empat sebut berunu ini sebutnya dalam Al-Quran dan Sunnah, ini wajib kita imani. Ara endah yang wajib kita imani selain kitab ini, cuman tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul. Ada enggak kitab? Ada. Nabi dan Rasul ini jumlahnya banyak. Berarti tidak menutup kemungkinan ada kitab Allah yang lain selain yang disebutkan yang empat tadi. Jelas niki? Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wajib mengamalkan isi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua umat mengamalkan kitabnya, kecuali Al-Quran sebagai penutup semua kitab, maka kitab itu untuk semua umat. Paham maksud saya ini ke? Tatkala Injil turun, tatkala Allah menurunkan Injil, maka umat siapa? Nabi Isa wajib beramal dengan Injil tersebut. Tatkala Allah menurunkan Taurat, maka semua umat Nabi Musa wajib mengamalkan Taurat. Begitupun Zabur. Tatkala Al-Quran turun, semuanya harus mengamalkan
Al-Quran. Ya Nasraninya, ya Yahudinya, ya selain mereka, karena mereka harus beriman dengan Nabi Muhammad dan mengamalkan isi Al-Quran. Paham maksud saya ini? Kita umat Nabi Muhammad wajib mengimani semua kitab yang telah turun, tapi tidak boleh beramal dengannya kecuali dengan Al-Quran. Paham niki? Lamun dengan Kristen ngana ita beriman jok Isa, beriman jok Injil sebagai juru penyelamat. Kita kasih tahu, kita juga beriman dari kita jok Injil. Wajib kita imani itu Injil jemaah sekalian. Kalau Anda tidak mengimani Injil itu kufur Anda. Tapi tidak wajib mengamalkannya. Tidak boleh mengamalkannya. Yang kita amalkan adalah beda ya antara mengimani sama mengamalkan. Kalau mengimani wajib terimani Allah menurunkan Injil, Allah menurunkan Taurat, Allah menurunkan Zabur, Allah menurunkan Suhuf dan kitab-kitab yang lain yang tidak kita ketahui namanya, yang Allah hanya tahu. Itu wajib kita imani. Yang wajib kita amalkan hanya Al-Quran. Jelas? Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya orang Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad, semuanya umat Nabi Muhammad, cuman mereka tidak mau beriman. Bani Israel dulu umatnya Musa. Isa juga umatnya adalah orang Bani Israel. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, mau Bani Israel, mau bukan Bani Israel, mau Arab, mau Pesek, mau Mancung, semuanya umat Nabi Muhammad. Dan wajib beriman kepada Nabi Muhammad, wajib mengamalkan Al-Quran. Jelas jamaah sekalian niki? Beda antara wajib mengimani sama wajib mengamalkan. Wajib kita mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kalau ada kufur, kalau tidak beriman kepada Taurat, Anda kufur. Insyaallah jelas nggih? Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran adalah penutup semua kitab dan penyempurna dari semua kitab. Satu-satunya kitab yang Allah turunkan berangsur-angsur sesuai dengan keadaan, kebutuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun 3 bulan. Selain kitab Al-Quran diturunkan sekaligus dengan awal sampai akhir, blek. Al-Quran tidak ada mas sekalian, sedikit demi sedikit. Mana yang lebih bermanfaat sekaligus apa sedikit demi sedikit? Sedikit-sedikit karena antum orang Islam. Sedikit-sedikit ya mas sekalian. Diturunkan sedikit demi sedikit, pertama untuk menguatkan hati Nabi Muhammad, untuk menghibur Nabi Muhammad. Kedua, untuk menjawab keadaan zaman saat itu. Ketiga, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir dan umat Nabi Muhammad sendiri. Makanya diturunkan sedikit. Terakhir, agar gampang dihafal. Makanya Al-Quran itu gampang dihafal. Beda dengan Taurat, Injil, jarang, bahkan tidak ada saya kira orang yang mampu menghafal Taurat dan Injil. Keistimewaan Al-Quran adalah diturunkan secara berangsur-angsur.
Nah, ini mengimani kitab. Selanjutnya mengimani para rasul. Berapa jumlah nabi dan rasul? Banyak. Yang ada di kitab namanya ya Rasul, nabi dan rasul yang wajib kita imani jumlahnya 25 kan. Yang enggak disebut enggak wajib. Salah ini. Redaksinya salah. Kita wajib mengimani nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Kedua, nabi dan rasulnya Allah bukan 25. Yang disebut mungkin 25 nama, tapi ada nabi dan rasul yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Kami sudah utus di setiap umat itu seorang rasul. Berarti banyak rasul. Ya, banyak rasul. Ada yang disebut namanya, ada yang tidak disebut namanya. Yang disebut namanya wajib diimani secara terperinci. Yang tidak disebut imani secara global. Di sana ada rasul, nabi yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengimani. Kemudian kedua, kita wajib mengimani semua nabi dan rasul niki. Tidak boleh kufur dengan salah satu. Kufur tidak mengimani satu nabi dan rasul itu dianggap tidak mengimani semua rasul. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Rasulullah, Isa Rasulullah, terus Daud Rasulullah, nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, Musa, Isa, Yunus, Saleh, Yusuf, Zakaria, Yahya. Ini wajib kita imani semua. Kufur kepada salah satu otomatis kufur kepada semua nabi dan rasul. Maka kalau kita dikatakan Anda tidak beriman kepada Nabi Isa, salah. Kita beriman kepada Nabi Isa. Kita lebih selamat daripada orang Kristen. Betul ke? Kan mereka meyakini, kata mereka yang penting meyakini Isa, maka selamat kan? Ya kita sudah juga meyakini Isa alaihissalam dan pasti kita selamat. Kamu yang celaka kalau tidak meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Semua nabi dan rasul ini agama yang dibawa adalah agama Islam dan mereka mentauhidkan dan bertugas mengajak umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir mengimani hari akhir. Mengimani hari akhir ini ada 3, catat ya mas kalian. Pertama, mengimani, kalau kita mengimani hari akhir ada 3 hal yang harus kita imani. Pertama, mengimani bahwasanya adanya hari pembangkitan. Adanya hari apa? Pembangkitan. Setelah ditiupkan sangkakala pertama, hancur ini semua, makhluk meninggal, ditiupkanlah sangkakala yang kedua, maka bangkitlah. Nah ini harus diimani. Makhluk itu yang namanya manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kalian setelah hidup akan meninggal dan setelah meninggal akan dibangkitkan. Ya mas kalian, ndek tegin apa rana, ndek tegin muntuah mati, ndek tegin ngulu selama-lamanya jadi debu, ndak akan dibangkitkan oleh Allah. Dimintai pertanggung jawab.
Anda harus yakini ini agar Anda termotivasi untuk melakukan amal saleh. Yang kedua, setelah dibangkitkan yang perlu Anda imani, Anda akan dihisab. Kejana beli ternyata tanggung jawab saja mas sekalian. Thumma inna ilaina iyabahu thumma inna alaina hisabahu. Begitu hisab. Besar kecil amalan ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang perlu kita amani berkenaan dengan hari akhir, mengimani surga dan neraka. Yang hisabnya lulus surga, yang tidak lulus neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia akan masuk surga, itu kebaikan yang akan dia lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, keburukan yang akan dilihat, yaitu api neraka. Yang pertama apa perlu kita imani mengenai hari kiamat? Kebangkitan, hisab, surga dan neraka. Anda akan dibangkitkan, akan dihisab. Anda punya dua pilihan tempat di hari akhir, surga atau neraka. Yang ingin surga, nengke waktu untuk beramal waktu di dunia. Yang ingin neraka, basilah ada kedek-kedek, senang-senang, ada bermaksiat. Ingat, kita akan dibangkitkan. Termasuk juga mengimani hari akhir adalah mengimani alam barzakh. Ya, hari akhir itu bukan hanya dimulai dari hari kiamat, enggak, tapi dimulai dari kematian. Orang yang mati itu sudah masuk ke hari akhir. Makanya alam barzakh, alam kubur itu adalah termasuk alam akhirat. Ya mungkar nakirnya di sana, ya nikmat dan adab kubur di sana, ya gimpitan kuburan di sana, dan semua ini alam gaib seperti hari kiamat alam gaib. Ndek daging dait dengan tersiksa mendegali kubur. Paham maksudnya? Ndek daging dait mendegali kubur sampai dait yang anu luwe mun nikmat terjauh di dunia ndek daging dait alam beda wah ini. Sampai ini jamaah sekalian untuk beriman kepada hari akhir, qada dan qadar khairihi wa syarrih, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya, karena dia sedikit banyak perlu kita pahami. Tidak ada pertanyaan ya? Haragin dekat tawanan. No batur ngeunana no baruan yang kene. Tidak ada jamaah sekalian ya. Kita cukupkan. Bisa di pertemuan selanjutnya kita akan bahas subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.